Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah, pertama-tama marilah kita agungkan, kita panjatkan puja-puji hanya kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pengagungan. Sementara kita sebagai makhluk tidak pantas apabila kita mengagungkan kepada sesama makhluk, dan itu adalah salah satu di antara inti dari ajaran Islam ini, yakni mengagungkan hanya kepada Allah SWT. Tauhid di dalam Islam amat penting, karena dengan tauhid yang benar maka dia akan melahirkan amal-amal kebaikan. Sebaliknya apabila tauhid itu menyimpang, apalagi ada orang yang tidak bertauhid, maka amal-amal perbuatannya itu menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT mengajak kepada kita lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa mengajak kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah SWT. Dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, karena telah memberikan amanah, telah memberikan petunjuk yang terbaik. Maka kata Allah SWT, was'al, coba tanya kepada mereka, kepada para nabi dan rasul, kata Allah SWT, man arsalna min qablika mir rusulina, coba tanya kepada para rasul yang terdahulu itu, dari rasul-rasul yang telah kami utus, aja'alna min dunir rahman alihatan yu'badun, apakah kami dari para rasul itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT itu untuk disembah? Ini adalah pernyataan dari Allah SWT, sekaligus pertanyaan kepada kita. Apakah kita sudah mentauhidkan Allah SWT dengan tauhid yang sebenar-benarnya? Kalau orang-orang kafir mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan Allah SWT, alam semesta ini Allah SWT menciptakan dengan tangannya sendiri, Allah SWT yang memelihara alam semesta ini, Allah SWT yang menurunkan air hujan ini, Allah SWT yang memberikan rizki kepada semua hambanya, itu orang kafir yakin tidak ada yang meleset sama sekali. Tetapi ketika mereka disuruh menyembah hanya kepada sang pemberi, sang pemelihara alam semesta ini, mereka di sini berselisih. Mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah SWT. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang mereka agungkan. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mereka mengakui bahwa Allah SWT sebagai Tuhan pencipta, pemelihara, dan pemberi rizki kepada seluruh hambanya. Tetapi tiba gilirannya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT, mereka mulai melakukan perlawanan kepada para nabi dan rasul. Nabi Nuh diantaranya mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, tetapi mereka melakukan perlawanan sehingga Allah SWT gulung mereka dengan lautan air dengan membinasakan mereka. Nabi Soleh mengajak kepada mereka untuk meninggalkan berhala, dan mereka justru meminta yang aneh-aneh, meminta didatangkan unta dari batu. Munculkan unta dari batu, kami akan percaya.
Begitu dikeluarkan unta dari batu, mereka justru ingkar kepada petunjuk Nabi Soleh. Maka dikirim petir, diberikan mereka gempa, sehingga menghancurkan mereka semuanya. Demikian juga Nabi Ibrahim, Allah SWT kirim kepada kaumnya yang menyembah berhala, sehingga Nabi Ibrahim menggugah pandangan mereka bahwa berhala tidak bisa apa-apa. Maka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim semua berhala itu kecuali yang besar. Maka mereka menjadi berita nasional bahwa ada seorang pemuda yang menghancurkan berhala-berhala kita. Siapa mereka? Mereka mengenal semuanya, seorang pemuda namanya Ibrahim. Maka ketika dipanggil Ibrahim itu dikatakan bahwa kamu adalah pemuda yang celaka. Berhala-berhala kita kalian hancurkan. Maka ditanya oleh Nabi Ibrahim, berhala yang mana yang kau hancurkan? Tanya itu berhala yang tertinggi, terbesar itu. Itu yang tahu siapa yang menghancurkan. Maka mereka mengeluarkan logika yang tidak sehat di mata Nabi Ibrahim. Bagaimana bisa berhala yang besar tidak bisa bergerak, kok dia bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil? Maka di sini masuk Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak? Maka ini adalah salah satu di antara keberanian Nabi Ibrahim ketika mereka menyampaikan tauhid kepada Allah SWT. Demikian juga Nabi Ibrahim menyampaikan berita ini, berita bahwa tauhid itu adalah berita-berita yang datang dari Allah SWT. Maka dia memberanikan diri menasehati ayahnya, orang yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim karena paling berjasa banyak kepada Nabi Ibrahim. Kemudian disampaikan bahwa aku telah datang ilmu kepada aku untuk mentakutkan kepada Allah SWT, maka tinggalkan berhala ini. Bukannya bersyukur ayahnya, justru dia merasa terancam dan mengusir Nabi Ibrahim. Demikian juga nabi-nabi yang seterusnya, Nabi kita Muhammad SAW itu juga sama, menghadapi yang sama, diusir bahkan diancam untuk dibunuh hanya gara-gara mentauhidkan Allah SWT. Apa implikasi orang yang bertauhid itu? Maka kita di dalam sejarah menyatakan bagaimana Nabi Ibrahim dengan bertauhid itu, dia memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah SWT, mengagungkan hanya kepada Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim memiliki akhlak yang mulia. Ketika diusir bapaknya, dia justru mendoakan bapaknya. Mudah-mudahan, wahai bapakku, kamu diampuni Allah SWT. Ini adalah akhlak seorang pemuda. Pemuda yang mendapatkan nilai-nilai tauhid sehingga dia tidak melawan bapaknya, tetapi mendoakan ayahnya. Maka ini bisa kita lihat bagaimana pemuda-pemuda sekarang ini. Apakah mereka sudah bertauhid sehingga mereka melahirkan amal-amal kebaikan? Tentu ini menjadi PR besar kita. Apabila seseorang melakukan amal-amal kebaikan dengan bertauhid yang kuat, maka lahirnya kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Sebaiknya seseorang yang tidak memiliki tauhid yang kuat, maka dia justru melahirkan amalan-amalan yang menyimpang. Tidak mungkin seseorang bertauhid dengan tauhid yang kuat, dia membiarkan orang lain celaka. Tidak mungkin dia membiarkan hutan itu digunduli semuanya. Tidak mungkin bagi orang yang bertauhid. Karena orang bertauhid itu yakin bahwa nanti akan bertemu dengan Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sementara orang yang tidak punya tauhid, dia menyatakan hidup hanya sekali, setelah ini hilang, setelah ini rusak dan selesai. Maka orang yang seperti inilah yang merusak tatanan alam ini. Rela membunuh orang, rela melenyapkan nyawa orang, rela tidak memiliki kepedulian sosial kepada orang, sehingga orang seperti inilah yang Allah SWT akan ancam apabila dia nanti di akhirat dia akan diberikan balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda siksanya itu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemimpin yang senantiasa memiliki kepedulian kepada rakyatnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang bersih sehingga dia percaya kepada Allah SWT sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para jamaah rahimani menakullah, marilah kita senantiasa mengagungkan Allah SWT dengan seagung-agungnya dan senantiasa mengagungkan syariat ini dengan cara memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hikmah atas berbagai musibah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Dan ini adalah hikmah yang amat besar, bahwa mereka mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya bagi mereka yang meninggal dunia. Dan mudah-mudahan bagi kita yang memiliki sebagian rizki, maka kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa beban itu berkurang. Dan mudah-mudahan pemimpin negara kita itu memiliki kesiapsiagaan dan memiliki kepedulian yang sama untuk membebaskan mereka dan memulihkan mereka dari bencana alam ini. Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita tausiah, sabda, firman, yang mana itu adalah firman Allah SWT yang menunjukkan lengkapnya, sempurnanya syariat ini. Maka kata Allah SWT, lau kana fil ardi malaikah. Andai kata di dunia ini ada sekelompok malaikat, maka sekelompok malaikat itu mutmainnina yamshuna mutmainnina. Malaikat adalah makhluk yang sangat patuh. Dia makhluk yang sangat taat kepada Allah SWT. Maka apabila ada malaikat yang turun di bumi ini, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Tentu akan kami kirim seorang malaikat untuk menjadi rasul untuk membimbing mereka. Maka ini menunjukkan bagaimana syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Meskipun ada sebagian di antara kita ketika diterapkan syariat tidak mau mereka, maka bisa jadi salah satu di antara cobaan Allah SWT berupa musibah itu di antaranya kita tidak mau syariat Islam secara total. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu di luar syariat itu, sehingga Allah SWT tegur kita apabila kita tidak mau syariat Islam ini secara total. Dimulai dari yang kecil. Apakah saudara-saudara kita ini semuanya sholat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW? Apakah mereka semuanya melakukan zakat sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Apakah mereka memiliki penghormatan yang agung terhadap orang-orang yang membutuhkan? Maka ini adalah salah satu di antara kesempurnaan syariat. Apabila syariat itu sempurna dan kita merespon dengan sempurna, dengan merespon kebaikan itu, insya Allah Allah SWT akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah SWT. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah SWT membebaskan diri dari kita musibah-musibah, bencana-bencana, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan taubatan nasuha, dan itu adalah jalan terbaik untuk munculnya campur tangan Allah SWT untuk memulihkan kita semua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana la tada dhanban illa ghafarta wa la dainan illa kafaita wa la hamman illa syafaita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.